Selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana penelitian skripsi saya tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi kemasyarakatan di Desa Nayola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebelum saya menjelaskan tentang rencana penelitian skripsi saya, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Valeria Mareni Wangga, NPM 21220113, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Halo, selamat siang teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana penelitian skripsi saya tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi kemasyarakatan di Desa Nayola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sebelum saya menjelaskan tentang rencana penelitian skripsi saya, yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Valeria Mareni Wangga, NPM 21220113, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Latar belakang Desa Nayola. Desa Nayola merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Kawasan ini terletak di wilayah Kepha Mananu yang merupakan bagian dari Provinsi Timur Tengah Utara. Desa Nayola memiliki jumlah penduduk yang tercatat serta memiliki keluarga penerima bantuan rumah tidak layak huni tahun 2019. Desa Nayola memiliki struktur organisasi pemerintahan dan BPD yang terdiri dari beberapa bagian termasuk kepala desa, pengurus desa, dan komite pengawasan. Penduduk desa ini berpikir dengan kerangka pikir penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan. Pengelolaan dana desa dalam pembangunan Desa Nayola telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana desa dan mencapai konsistensi planning dan budgeting dalam pembangunan desa. Program pembangunan desa ini meliputi pemasangan air bersih dan konstruksi rumah yang ditinggal. Desa Nayola juga terletak di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara yang merupakan bagian dari Provinsi NTT. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, termasuk galian batu dan pasir serta industri perikanan. Desa Nayola Kabupaten Timur Tengah Utara juga memiliki karakteristik desa ini memiliki luas wilayah yang tercatat sekitar 10 km persegi dan memiliki jumlah penduduk yang tercatat. Kepadatan penduduk Desa Nayola adalah sekitar 2.000 jiwa per kilometer persegi. Desa Nayola terletak di wilayah yang memiliki potensi pertanian, termasuk pertanian jagung di lahan kering. Wilayah desa ini memiliki suhu yang bervariasi, namun secara umum, daerah Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki suhu yang relatif tinggi. Desa Nayola memiliki infrastruktur yang terdiri dari sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Timur Tengah Utara saat ini ditangani oleh bidang kebersihan pada Dinas Penataan Ruang dan Kebersihan atau PPRK Kabupaten Timur Tengah Utara. Tujuan pemerintah desa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus direncanakan secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Masih perlu upaya perbaikan dalam beberapa hal, antara lain yang pertama, pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang kedua, keterampilan menjahit bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menyediakan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka menyediakan kebutuhan masyarakat.
Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi yang tepat digunakan oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti traktor tangan yang dimanfaatkan untuk membajak sawah masyarakat. Dan yang kelima, pengelolaan pekarangan masyarakat sebagai dapur hidup bagi masyarakat dalam rangka menyediakan kebutuhan hidup masyarakat. Namun pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang perlu diatasi seperti keterampilan dan pengalaman, kurangnya pengalaman, keterampilan dan pengetahuan, serta konsep diri kader kesehatan setempat, kesadaran masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan tentang program pemberdayaan. Yang berikut sistem birokrasi yang lama dan panjang, dan pengalaman intervensi, minimal pengalaman intervensi terlebih dahulu oleh beberapa institusi data kesehatan, minimnya data kesehatan, dan karakteristik sosial dan budaya. Karakteristik sosial dan budaya seperti agama dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pemberdayaan. Oleh karena itu, peneliti tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi kemasyarakatan di Desa Nayola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara sangat penting dengan secara mendalam memahami program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi meningkatkan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dapat membantu masyarakat desa untuk mengembangkan usaha dan memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan tinggi. Membangun infrastruktur. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dapat membantu masyarakat desa untuk membangun infrastruktur seperti jalan, gedung, dan fasilitas publik. Meningkatkan pendidikan. Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dapat membantu masyarakat desa untuk mengisi kebutuhan pendidikan seperti pembangunan sekolah dan membantu masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Teori yang digunakan dalam skripsi tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi kemasyarakatan di Desa Nayola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara adalah teori pemberdayaan masyarakat. Teori pemberdayaan masyarakat merupakan teori yang berbasis pada konsep pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya, terutama di bidang ekonomi. Teori pemberdayaan masyarakat mencakup berbagai komponen organisasi formal dan non-formal, termasuk pembinaan dan pelatihan perkoperasian. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat perlu direncanakan secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Teori pemberdayaan masyarakat juga mencakup pengembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Keterampilan menjahit bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan. Penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti hand traktor yang dimanfaatkan untuk membajak sawah masyarakat, dan pengolahan pekarangan masyarakat sebagai dapur hidup bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Yang berikut adalah pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi di Desa Nayola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Adalah suatu rangkaian tindakan sistematis
yang melibatkan organisasi formal dan non-formal. Program pemberdayaan yang dilakukan di Desa Neola dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembinaan dan pelatihan perkoperasian di tingkat, namun semuanya belum berjalan secara optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya, terutama di bidang ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus direncanakan secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Jadi, kesimpulannya, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Untuk itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, harus direncanakan secara bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat desa. Masih perlu upaya peningkatan dalam beberapa hal, antara lain yang pertama, pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat. Yang kedua, keterampilan menjahit bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan keterampilan yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi dapat guna oleh masyarakat tepat guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti hand traktor yang dimanfaatkan untuk membajak sawah masyarakat. Dan yang kelima, pengolahan pekarangan masyarakat sebagai dapur hidup bagi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Saya meneliti skripsi tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi di Desa Neola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, karena ingin mengetahui cara dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa tersebut, terutama di bidang ekonomi. Saya menginginkan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mengembangkan usaha, memperoleh pendapatan yang lebih stabil dan tinggi, membangun infrastruktur, membantu masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, dan membangun fasilitas kesehatan. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai rencana penelitian skripsi saya serta teori yang saya gunakan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.